Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Heri Amaransyah. Kali ini kita akan belajar tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ini kelas 10 ya, bab 2. Lanjut, kita akan belajar. Sebelum kita belajar, lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Untuk poin A, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1, memetakan wilayah negara Republik Indonesia. Nah, coba kalian amati di situ. Gambar 2.2, Indonesia merupakan negara kepulauan atau arsipelago ya, bahasa Latinnya, yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Ini nggak perlu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau kependudukan oleh negara asing. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup yang nomor 1 ada kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan wilayah Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Nah, deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sekretaris Jenderal MPR RI 2012 halaman 177 sampai 178.
Itu referensinya ya. Sebelum pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut dihitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan negara pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 TAP PRP TAP 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berdiri Nusantara, archipelagic state ya. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga. Karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.53 km. Yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km dan wilayah lautan seluas 3.257,483 km. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas. Jadi, meskipun banyak pulau-pulau kecil, kalau masih di dalam wilayah Indonesia, berarti itu masih dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah perairan lautan yang lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan yang melimpah ruah. Ada ikan-ikan, rumput laut, karang, udang, kerang, dan sebagainya. Ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan. Nah, sesuai hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar 2.4. Nah, di situ ya, laut teritorial. Wilayahnya 12 mil dari laut kedalaman penuh. Nah, negara pantai. Zona ekonomi eksklusif 200 mil 350 dengan landasan benua. Hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Nah, lautan lepas eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Itu. Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Itu gambarnya ya tadi. Maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada zona laut teritorial, yaitu garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil lautnya, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.
Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial tersebut disebut laut teritorial. Laut terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam, laut Nusantara. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Terus ada zona landas kontinen. Nah, di sini dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan kontinen Australia. Adapun batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Terus ada zona ekonomi eksklusif. Nah, ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling bertumbang tindih, maka ditetapkan garis-garis menghubungkan titik-titik yang sama jauh dari garis dasar benua kedua negara. Itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan pemerintah tanggal 21 Maret 1980. Bagaimana dengan wilayah darat Indonesia? Wilayah darat Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah darat merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah darat ini tempat-tempat berlangsung pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Nah, potensi wilayah darat di Indonesia tidak mengalahkan besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah darat Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak terdiri gedung-gedung kokoh, lembaga pemerintah, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memajukan kemajuan negara kita tercinta yang harus kita syukuri. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga memiliki kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas daratan dan lautan. Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional.
perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Itu wilayahnya. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini poin 2. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentu mempunyai batas. Begitu juga dengan sekolah, kalian pasti punya batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada batas wilayah sungai, laut, hutan, dan juga ada berupa tugu perbatasan apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lain. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayahnya adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Nah, batasan wilayah Indonesia di sebelah utara itu ada berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, juga Vietnam dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Ini ada perbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan Indonesia, tetapi keduanya memiliki batasan wilayah yang terletak di titik yang tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan wilayah India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur perbatasan langsung dengan Papua Nugini, perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Pulau Papua Nugini kini telah menyepakati hubungan bilateral antara 2 negara tentang perbatasan wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Spik Barat Sandaun. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan, ini ada darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri dari negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal sebagai dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya dari Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awalnya tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batasan-batasan wilayah negara keduanya dengan meliputi zona ekonomi eksklusif, batasan landasan kontinen. Nah, untuk tugas saya tidak memberikan tugas banyak, kalian cukup catat saja tentang bab 2 ini tadi ya, yang sudah kita bahas, yaitu ketentuan undang-undang Indonesia tentang nah itu yang di atas sendiri judulnya. Nah,
Kesatuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.